hati relanya tinggi. Uang tidak sayang, yang penting sayang rakyatnya. Iya. Tidak sayang duit, sayang rakyatnya. Iya. Itu kalau orang tahu pikir. Kalau Pak Jokowi mana pernah dia ketemu kasih 3 juta, 6 juta, berapa juta. Segental diberi ya. Jadi termasuk susah nyari KDM nih orang. Maka tuh utusan Tuhan lu jangan main itu. Orang macam tutuk aja main lu. Iya benar-benar. Atau udah, tak pernah ada nengok Ahok berikan duit, tidak suah. Ada. Iya benar-benar Kev. Iya. Gaya orang macam-macam Kev. Jadi Kang Deddy tidak pelit orangnya. Iya. Murah rezeki deh kata. Iya. Bukan sedikit jipak leongpak. Dia beri orang bibi tuh kurang modalan samtiau untiau. Mau baik. Pribadi J tuh. Pribadi J. Gaji J atau apa ya? J tahan gaji J bagi Kak. Lagi macam mana? Iya benar. Jadi kalau Kang Deddy ini bisa ke Tiongkok ketemu Xi Jinping, cocok dengan Xi Jinping. Hati untuk rakyat itu jadi. Bukan hati partai itu bukan, kita hati pribadi itu tinggi. Iya, partai PG jadi yang penting bagus. Hati itu nanti dijaga dengan baik. Jangan pilih bulu. Kalau saudara aku, kalau orang lain bukan saudara aku dibedakan. Tidak cocok. Tidak cocok. Jadi saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya menanti bikin surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Nanti sudah diterima baru, karena apa? Kalau sudah diterima bikin persyaratan juga bahagia, tenang, anyuk dia anu percaya. Itu yang penting. Sungguh memalukan. Warga Jawa Tengah ini minta tolong kepada Kang Deddy, lalu kemana gubernurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info hari ini, berita hari ini per tanggal 21 Mei 2025. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Padahal kita warga Lengkong RW 7, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah terdampak banjir 6 bulan atau 6 bulan lamanya kita terdampak banjir, meskipun naik surut, tetapi belum pernah ada kunjungan dari pemerintah ataupun pejabat negara. Dan banjir di sini itu setiap tahun Kang Deddy, kondisi rumahnya kayak gini Kang Deddy. Tuh semua rumah warga pada kebanjiran Kang Deddy, kasihan rumah warga Kang Deddy. Untuk itu minta tolong dengan sangat bantuan dan dukungan Kang Deddy, terutama kunjungan Kang Deddy ke warga Lengkong RW 7 Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kang Deddy, tolong kami warga Jawa Tengah, kami butuh sosok pemimpin seperti Kang Deddy. Kang Deddy is the best di hati masyarakat Jawa Tengah. Sekian kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau saya sebagai analis ya teman-teman ya, saya meramalkan ya dari segala faktor ya. Saya ini menilai ya, saya ini bukan menilai KDM-nya, tapi saya menilai perbuatannya dan efek perbuatannya, actionnya, dari semua actionnya dan dari semua aspeknya ya, dari semua aspek, termasuk investor dalam perpolitikan ya, bisa dipastikan ya, setelah saya analisa bisa dipastikan kalau KDM itu pasti menjadi presiden Indonesia, gimana pun caranya itu pasti ya. Jadi ramalan saya ini lebih cepat. Kita tinggal buktiin ya gak? Bener gak ramalan saya? Nah kalau terbukti ya berarti kan terbukti saya sebagai analis ranking 1 di Indonesia bisa meramal jauh ke depan, bener gak? Jadi gitu ya. Bagi yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil hoki kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. Saya Agung Yansusan, anggota DPRD Jawa Barat, mendukung penuh kebijakan KDM yang satu ini. Anak kamu minum ini tiap hari, kamu mau nggak? Kenapa kamu jual ke anak orang lain? Kamu minum tiap hari, sehari 2 gelas, 2 botol, kamu mau nggak? Ini, ambil, minum, minum.
Minum. Saya dukung selalu dari layar parlemen. Ini harus jadi saksi nih Pak, kepala warga semua yang ada di depan saya. Ini sebaran tramadol masih dijual di mana-mana. Kemudian minuman beralkohol, kita bikin perda peredaran minuman beralkohol masih di mana-mana. Yang beli anak SD Pak. Kok bisa-bisanya gitu? Saya support Bapak Aing, titip warga Jawa Barat agar terlindung dari sebaran minuman keras beralkohol. Warga Muslim tidak perlu perda, tidak perlu aturan, udah jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggalkan khomer karena itu haram untuk kita semua. Maju terus Pak Gubernur. Jaga warga Jawa Barat dari sebaran minuman beralkohol yang berbahaya dan haram. Pidato KDM mengerikan. Dan saya merasakan di medsos ini konten-konten edukasi, konten-konten yang ingin mencerdaskan anak-anak muda ditekan habis-habisan. Akun saya di-ban sampai akhirnya hilang. Kalau saya tidak punya semangat, kalau saya menyerah, mungkin saya tidak akan melanjutkan live saya. Tapi saya melihat ada begitu banyak korban dari judul, dan saya terus bergerak sampai saat ini. Meskipun ini saya juga lagi di-ban, sering sekali saya di-ban. Konten-konten edukasi diblokir, dihapus, ya. Dan kemudian juga konten-konten receh, konten-konten sampah, viral sampai 3,8 juta video saya itu, ya. Banyak, sangat amat banyak saya merasakan, dan bukan saya saja, tapi ada begitu banyak konten-konten kreator yang berusaha untuk mengedukasi, tetapi dipersulit. Jadi sebuah pertanyaan besar, benarkah, atau mungkin memang benar, bahwa media dan TV dijadikan sarana propaganda, sarana pembodohan untuk orang-orang, anak-anak muda Indonesia? Kita juga mendengar KDM bahwa dia selalu mempermasalahkan tentang handphone. Ya, handphone saat-saat ini dijadikan media untuk penipuan, scam, judol, pembulian, kekerasan seksual, love scam, bahkan perselingkuhan terjadi di situ, prostitusi terjadi juga. Jadi memang saya sangat amat setuju dengan KDM bahwa anak kecil itu tidak perlu diberi handphone. Dan saya punya 3 orang anak, 2 wanita, 1 laki-laki yang paling kecil. Saya bilang sama mereka, sebelum kamu kuliah, saya tidak akan kasih kamu handphone. Kamu boleh pegang handphone, kamu boleh main game, saya batasi, saya atur. Dan itu bukan handphone kamu, itu handphone orang tua kamu. Kalau kamu sudah kuliah, baru saya kasih handphone. Saya setuju 100% sama KDM, Bapak Aing. Ya, nah, saya juga mengalami masa-masa di kuliah sebelum ada home internet, sebelum ada smartphone. Orang main game online itu di warnet. Dan saya itu kecanduan game online itu 6 tahun, plus minus. Saya kuliah itu sampai 8 tahun. Kenapa? Kecanduan. Waktu itu saya main Dota 1. Dan berapa banyak orang-orang, ini bicara di luar, kalau memang orang itu berbakat, kalau dia jadi live streamer, tapi dia bisa mengatur hidupnya, itu bagus. Kalau dia bisa menjadi atlet e-sport, ya, dan dia bisa menjadi artis bahkan lewat jalur e-sport, kemudian dia bisa kaya, bisa punya bisnis. Di luar itu, hanya anak-anak yang kecanduan, tetapi tidak ada arah tujuan ketika dia bermain game. Ini untuk yang seperti ini, dampak dari game itu sangat amat negatif dan sangat amat destruktif. Makanya sampai KDM itu bilang membahas mengenai satu game itu, ya. Lanjutkan lagi. Sementara hamparan kekayaan alam diambil oleh mereka. Wow. Ya, jiwa nasionalisnya luar biasa dan memahami betapa kayanya Indonesia ini. Janganlah kita menjadi antek bangsa asing, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan dan dengan alasan, perhatikan ini, HAM, hak asasi manusia. Janganlah kita menjadi antek bangsa lain. Ini kembali, ya, pidatonya menohok sekali pidato. Coba perhatikan ada berapa banyak pihak yang sepertinya ditunjuk, ya, ditunjuk oleh Kang Deddy Mulyadi, yang sepertinya ditohok ini. Ya, yang tahu coba silakan komen. Apa maksudnya itu? Ya,
Orang ini luar biasa kalau menurut saya. Memiliki jiwa yang tulus. Ingin bangsa Indonesia maju dan tidak lagi terjajah. Kita sudah tahu saat ini begitu banyak orang yang menentang, melawan, mencoba untuk mengecilkan Kang Deddy Mulyadi dengan segala macam dalih, dengan segala macam riset. Ya, mereka hanya melakukan riset, tetapi Kang Deddy Mulyadi melakukan tindakan langsung. Itulah perbedaan yang sangat signifikan dengan orang yang memiliki ketulusan dan yang tidak. Dengan kapasitasnya menjadi seorang gubernur saja, dan ini baru 3 bulan, beliau bisa melakukan terobosan-terobosan yang sepertinya nggak ada takutnya ini orang. Melawan berbagai pihak, menentang berbagai pihak, tidak ada takutnya. Bahkan dia mengalami ancaman-ancaman yang sangat mengerikan dalam hidupnya, tapi dia terus bergerak. Luar biasa. Beliau memiliki jiwa seorang bapak yang ingin generasi di bawahnya maju tanpa batas, diberikan kesempatan sehebat-hebatnya. Anak-anak muda yang biasanya tawuran, anak-anak muda yang biasa ngelawan sama ibunya, bisa dididik sampai sujud menangis di bawah kaki ibunya, memeluk ibunya. Itu mahal banget. Mahal sekali itu pendidikan. Dan diberikan oleh seseorang yang ingin generasi di bawahnya ini berkembang, ingin generasi di bawahnya ini lebih hebat dari dia. Apakah ini berkebalikan dengan orang-orang tua yang mungkin ada, yang enggan, yang tidak mau generasi di bawahnya lebih pintar, tidak mau anaknya lebih pintar karena takut tersaingi dan takut tergantikan. Tetapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya saya standing applause, saya tepuk tangan. Sosok seperti ini rasanya dalam hidup saya baru melihat gitu loh. Dan sosok itu, sosok yang luar biasa, penuh ketulusan, punya jiwa seorang bapak. Ya, hanya ada di orang ini, Kang Deddy Mulyadi. Sekian analisa saya, dan kalau kalian mau lihat video-video saya...